Pernahkah kamu merasa putus asa? Merasa terjebak dalam kegelapan hidup tanpa jalan keluar? Bayangkan, seorang hamba Allah berada di perut seekor ikan raksasa di dasar lautan di malam gelap gulita. Tapi justru dari sana lahir sebuah doa yang mengguncang langit abadi sampai sekarang. Inilah kisah Nabi Yunus alaihissalam, sebuah pelajaran tentang kesabaran, pengampunan, dan cahaya harapan dari tempat yang paling gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus diutus kepada penduduk Ninawa, sebuah kota besar dengan penduduk yang keras kepala dan menolak ajaran tauhid. Tahun demi tahun beliau berdakwah, tapi tak satu pun yang mau mendengar. Hati mereka membatu, mata mereka buta akan kebenaran. Mereka membangkang, tidak menerima dakwah Nabi Yunus. Hingga pada suatu titik Yunus meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa cukup, ia merasa telah gagal, dan ia pergi. Tapi disitulah ujian sejati dimulai. Dalam perjalanannya, Yunus menaiki sebuah kapal. Tapi kapal itu dilanda badai yang sangat dahsyat. Para awak kapal memutuskan, seseorang harus dilempar ke laut agar kapal bisa selamat. Agar mengurangi beban bawaan kapal, barang-barang pun sudah dilemparkan. Kemudian undian pun dilakukan. Qadarullah, nama Nabi Yunus keluar. 3 kali undian dilakukan, tetap saja nama Nabi Yunus yang terpilih. Tidak ada jalan lain. Beliau kemudian melompat ke laut. Saat itu juga seekor ikan besar atas perintah Allah menelannya hidup-hidup. Kini Yunus berada di dalam perut ikan, di kedalaman laut, di malam paling kelam. Dalam kondisi sempit, gelap, tak berdaya, Yunus alaihissalam tak marah. Yunus alaihissalam pun tidak mengeluh. Ia justru bertaubat dengan doa yang paling indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu mengguncang langit. Para malaikat pun berkata, ya Allah, suara hambamu, ini suara hambamu yang senantiasa berzikir dalam kelapangan. Kini ia berdoa dalam kesempitan. Kabulkan ya Allah. Maka Allah pun mengabulkan. Ikan itu naik ke permukaan dan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya melepuh, tapi Allah menumbuhkan pohon untuk menaunginya. Dan setelah pulih, Yunus pun kembali dengan misi baru, lebih semangat. Ia kembali ke kaumnya, tapi kali ini hatinya lebih sabar, lebih lapang, dan subhanallah, kaumnya pun menyambutnya. Satu kota penuh, lebih dari 100.000 orang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dakwah yang dulu ditolak, kini diterima dengan sepenuh hati. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Yunus adalah cermin untuk kita semua. Bahwa bahkan seorang nabi pun bisa merasa lelah, tapi saat kita kembali kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, maka pertolongan akan datang bahkan dari tempat yang tak terduga. Jika hari ini kamu merasa seperti di perut ikan, gelap, sempit, dan sendiri, ingatlah, ada doa yang bisa menyelamatkanmu. Ya, doa Nabi Yunus. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Karena saat hati benar-benar berserah, maka Allah akan beri jalan bahkan dari kedalaman laut sekalipun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like,
komentar, dan share ke teman-teman yang lainnya. Subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan kisah luar biasa dari para nabi berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.